Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 6 SDIT Permata Kota Probolinggo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Hari ini kita akan belajar pelajaran 7 tentang menerima qada dan qadar. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, belajar tentang menerima qada dan qadar hari ini ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, contoh-contoh qada dan qadar. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pembahasan yang pertama adalah memahami arti qada. Arti qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Mari kita dengarkan ayat berikut. Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang contoh-contoh qada. Anak-anakku sekalian, sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Contoh qada itu banyak sekali dan meliputi semua makhluknya. Di antara contoh qada adalah sebagai berikut. Allah menetapkan matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di arah barat. Allah juga menetapkan seseorang lahir. Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap makhluk pasti mati. Allah juga menetapkan planet-planet berputar pada porosnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh qada yang lain. Selanjutnya, mari kita mengetahui tentang hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada, ia akan bersikap dan perilaku sebagai berikut. Melakukan segala kegiatan yang baik dengan tepat waktu. Misalnya, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu.
mengerjakan tugas tepat waktu, atau melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu tepat waktu. Seseorang yang beriman kepada qada, ia juga akan memanfaatkan waktunya untuk belajar dan hal-hal positif lainnya. Misalnya, ia pergunakan waktunya untuk belajar dengan tekun, membantu pekerjaan orang tua di rumah, atau ia pergunakan untuk membaca Al-Quran. Seseorang yang beriman kepada qada, ia akan bersikap berhati-hati bila berada di tempat keramaian atau di jalan raya. Demikian juga, seseorang yang beriman kepada qada, dia akan bersikap santun dan rendah hati dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pembahasan berikutnya adalah memahami arti qadar. Anak-anak sekalian, qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Mari kita dengarkan bunyi ayat berikut, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Anak-anak, setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, ada seorang sahabat kita yang pandai membaca Al-Quran. Hal itu ia peroleh dengan bekerja keras, belajar keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Perhatikan contoh-contoh qadar berikut ini. Anak-anak yang berprestasi dan mendapatkan kejuaraan dalam sebuah lomba, hal ini mereka peroleh berkat belajar tekun, disertai dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar mendapatkan keberhasilan. Contoh qadar yang lain adalah orang miskin yang berikhtiar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa, memohon kepada Allah, maka ia dapat menjadi orang kaya. Demikian juga anak-anak yang tekun belajar mengaji dengan usaha yang gigih, pastilah dia akan menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qadar.
Anak-anakku sekalian, seseorang yang beriman kepada qadar, ia akan bersikap dan berperilaku sebagai berikut. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Sebuah keberhasilan atau kesuksesan adalah diperoleh karena usaha yang gigih, belajar dengan tekun, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada qadar, ia akan memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya, mengerjakan PR sendiri atau melaksanakan tugas-tugas yang lainnya sendiri. Seseorang yang beriman kepada qadar, ia juga akan giat dan disiplin di dalam belajar. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.